Ya, yang terakhir, saraf kejepit. Kita atasi pasien saraf kejepit dan rata-rata 100% berhasil. Masalah saraf kejepit bukan masalah tulang, ya. Masalah saraf kejepit itu masalah lemak di kanan kiri tulang. Jadi nggak boleh kita dorong tekan tulangnya, tidak boleh kita tekan, kita dorong tulangnya, ya. Karena pasti kita kalau ke dokter nggak boleh tekan-tekan, nggak boleh diurut, tidak boleh dipijat, ya. Yang kita cari apa? Yang kita cari perlemakan, yang menekan, yang menarik posisi tulang, ya. Jadi orang HNP, orang saraf kejepit itu bukan masalah tulang sebenarnya, masalahnya lemak yang numpuk di kanan kiri tulang, dia mendorong posisi tulang, tulang kedorong, dia bergeser, maka tulang menjepit saraf. Masalahnya di mana? Di samping kanan kirinya, itu masalahnya, ya. Ini sekalian kita terapi keselio nih di sini, ya. Anggap saja ini saraf kejepit, ya. Pertama apa dikendorkan? Kalau saraf kejepit di sebelah kanan, MRI biasanya sudah dia MRI. Sebagian besar 80% lebih saraf kejepit itu lumbar 4 dan 5, ya. 80% lebih pasien kita saraf kejepit itu di MRI lumbar 4 dan 5 karena ternyata lumbar inilah 5L dan 4L inilah penyangga, ya. Itu penyangga ternyata, ya, sangat vital ya peranannya, ya. Maka kendorkan dari ginjal ke bawah sampai atas pinggul. Kendorkan dulu, jangan langsung ditotok semua, fokusnya jangan dulu, ya. Fokusnya nanti sudah kendor dia. Ke atas lagi sampai ginjal. Sudah general treatment tadi, ya. Anggap saja sudah ada general treatment. Ini masih bisa dengan general treatment. Kalau jantung tadi tidak usah general treatment, ya. Kalau ini bisa. Lalu fokus karena HNP-nya sebelah kanan, kaki kanan, maka kita fokus ginjal kanan sampai pinggul, terus sampai dia kendor. Kalau deteksi, kita bisa mendeteksi dengan menggunakan jempol kita, tekan ke bawah. Dari bagian yang paling cekung, ini terasa cekung juga nih, ya, tapi bukan ke HNP-nya, ya, tapi terasa nih ke perutnya, ya. Terus lagi tekan lagi. Nah, ini cari bagian cekung kayak gini, ya. Ini ada terasa bagian cekung di sini, ya. Ini kita tekan dia, biasanya dia tebal, ya. Walaupun cekung dia tebal, tidak balik dia biasanya. Ini masih bagus, ya. Baliknya sedikit, ya. Tipis dia kan, tidak tekok. Lalu fokus di situ. Tekan lagi di situ, sudah kita deteksi, ya. Ini pas lumbar 5 sekitar itu, ya. Tekan lagi dia, getarkan lagi, tekan lagi dengan jempol kita. Nggak bisa dengan satu jempol, tumpuk jempol kita untuk menekan itu, untuk mengurai, menghancurkan perlemakan. Ini nggak terlalu masalah perlemakannya, ya. Kalau badannya besar, lemaknya tebal, maka gunakan jempol kita, tekan lagi dengan jempol satunya untuk menghancurkan perlemakan itu. Ketika lemak sudah tidak lagi menekan tulang, maka tulang akan kembali ke posisinya, maka saraf kejepit pun akan ada ruang, ya. Tidak perlu dioperasi, maka cukup diatasi dengan mengurai perlemakan yang ada di kanan kiri tulangnya, ya. Jadi masalah HNP bukan masalah tulang. Masalah saraf kejepit masalah lemak yang menekan tulang atau menarik tulang, ya, hingga tulang bergeser menekan saraf. Solusinya bagaimana? Ditekan perlemakannya, dihancurkan, diurai perlemakannya. Sudah terurai semua perlemakannya, maka secara alami tulang akan disimpan, ya. Demikian penanganan HNP. Yang terakhir itu saraf kejepit, ya, penanganan emergensi untuk saraf kejepit, ya. Bagaimana dengan saraf kejepit di leher, ya? Kita punya pasien tidak emergensi sebenarnya, yang emergensi terkadang di pinggang itu, ya. Aduh, ketarik dia kecetit kan, ya. Aduh, nggak bisa gerak dia. Kalau di leher dia hanya ketarik begini saja, lehernya tengkleng, ya, miring saja dia, ya, tidak terlalu emergensi, tapi nggak mengganggu juga, yang mengganggu lah. Jangan disentuh lehernya, ya. Kita punya pasien HNP saraf kejepit di servikalnya, ya. Saraf kejepit di servikal 4 kalau tidak salah, 6 dan 7 kalau tidak salah, ya. Tertarik dia pakai penyangga, ya. Di mana sumber masalahnya? Sumber masalahnya di bahu belikatnya. Jangan disentuh lehernya. Jangan dioperasi lehernya.
Seperti jaring laba-laba, di sini ketekan, maka otomatis senarnya ke atas kencang, ya. Kencang senar ke atas, pelan-pelan dia menarik posisi tulang bergeser menekan saraf. Di mana sumber masalahnya? Yang ketekan ini sumber masalahnya, ya. Maka ini perlemakan biasanya atau pengawet yang menekan, maka otomatis harus diurai perlemakan atau pengawet yang menekan di situ. Ketika ini sudah terurai, lepas dia tidak menekan lagi, maka otomatis kendor dia dan tulang secara alami akan kembali ke posisinya, tidak lagi menekan sarafnya di servikal itu. Selesai insya Allah, ya. Tidak perlu dibedah, tidak perlu dioperasi. Kita punya pasien yang sudah nggak bisa nengok dia sampai kaku semua. Itu masalahnya di belikatnya seperti kayu. Belikatnya sangat keras, ya. Lehernya kaku, sudah pengapuran, ya. Karena tidak lancar darah yang ke leher, tertekan saraf yang ke leher, ya. Maka solusinya ditotok bahu belikatnya. Tidak perlu lehernya disentuh. Sama kalau kita bangun tidur pun kita tengleng, bangun tidur salah bantal katanya kan, ya. Nggak usah disentuh lehernya, tidak usah, ya. Cukup dari bahu belikatnya, dari bagian-bagian yang paling tebal yang menekan saraf tadi, itu sudah lepas, otomatis kendor semuanya. Salah bantal kata orang itu, ya, bisa diatasi insya Allah. Bukan diurut lehernya, bukan ditekan lehernya, tapi ditotok punggungnya, terutama bagian-bagian yang tebal seperti ini, ya. Ini terasa ke leher, di sini totoknya, ya. Cari lagi di sini dan sebagainya. Yang menekan di sini harus dikendorkan hingga tidak menarik saraf ke leher, otot ke leher, otomatis saraf ototnya kendor lagi, maka posisi tulang pun akan normal kembali. Sekian Bapak Ibu sekalian, penanganan emergensi mulai serangan jantung sampai HNP di kaki, ya, dan HNP ya, di lumbar tadi yang ke kaki, atau HNP di belikat yang ke leher. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.